ada dua hal yang harus diketahui untuk kita mengetahui kualitas suatu tes. Apa kemarin? Suara saya terdengar nggak? Farik, suara saya kedengar nggak? Terdengar, Bu. Ya, minggu yang lalu menurut Grunloan, menurut Asmawijainul, masih ingat kan? Baru untuk menentukan kualitas suatu tes. Apa Farik? Validitas dan rehabilitas. Minggu yang lalu kita sudah berdiskusi, juga sudah berlatih menghitung validitas ya. Walaupun hasil latihannya banyak yang salah gitu ya. Padahal menggunakan Excel itu ya, biasanya kalau luring itu manual ya, pakai bantuan kalkulator. Bisa lihat pekerjaannya banyak yang salah. Oke, kita lanjut lagi ke kriteria yang kedua, yaitu mengenai reliabilitas. Anda pasti sudah sering mendengar istilah reliabilitas ya. Dalam bahasa Indonesia berasal dari bahasa Inggris ya, reliable, reliability ya, yang diambil dari kata dasar reliable. Ya, artinya apa? Kalau reliable dalam bahasa Inggris berarti apa? Apa artinya? Nggak usah deh, nggak usah. Keandalan, Bu. Dapat diandalkan. Keandalan. Dapat diandalkan. Ya, apanya yang dapat diandalkan? Pertanyaan selanjutnya, apa yang dapat diandalkan? Karena Destra misalkan ya. Destra dapat diandalkan jika apa? Dia mah dapat diandalkan, Destra mah dapat diandalkan orangnya, Fahrudena mah bisa diandalkan orangnya. Karena melakukan sesuatu sesuai apa yang diharapkan, Bu. Oke, jadi kalau gitu kita betul secara umum seperti itu kita tarik ke makna tadi kan kualitas tes itu salah satunya adalah tadi dapat diandalkan ya. Nah, bila mana tes itu dapat diandalkan, ya, Fahrudena. Karena di saat tes yang demikian benar-benar dapat mengukur tingkat pemahaman siswa sesuai dengan apa yang ingin diukur oleh gurunya. Nah, jadi balik ke validitas dong, Dena, minggu yang lalu. Oh iya ya. Di apa ya? Coba yang lain. Apanya yang bisa diandalkan? Tesnya. Kenapa sih tesnya bisa dibilang dapat diandalkan? Mungkin Bu, karena pengukurannya selalu konsisten gitu Bu, hasilnya selalu sama gitu yang diukur. Oke, good, Farid.
karena hasil dari tesnya itu, makanya istilah reliabilitas seringkali juga menggunakan istilah konsistensi, keajegan, ketetapan, kestabilan, keandalan. Ya. Jadi kalau mau pakai istilahnya, kalau validitas itu berarti apa? Ketepatan, ya, beda kan ketepatan dengan ketetapan. Ya, sekali lagi kalau validitas itu ketepatan tadi yang seperti diungkapkan oleh Fahrudena, ya. Tepat mengukur apa yang seharusnya diukur melalui instrumen tersebut, ya. Sedangkan reliabilitas itu ketetapan, ya, tetap konsisten, ya. Jadi kembali lagi tadi suatu tes dikatakan dapat diandalkan atau dapat dipercaya atau memiliki konsistensi jika hasil pengukurannya, ya, menunjukkan hasil yang konsisten. Pertanyaan selanjutnya, hasil yang konsisten itu seperti apa sih kalau dicontohkan, ya, Destra? Mungkin hasil yang sama jika diujikan pada kelompok yang sama pada waktu atau kesempatan yang berbeda, Bu. Yang sama itu seperti apa? Apakah kalau di tes pertama, betul yang Destra bilang barusan. Nah, agar lebih jelas kasih contohnya. Apakah yang disebut dengan konsisten itu kalau Destra di tes pertama dapat 8, kemudian di tes kedua juga 8, kemudian Farik di tes pertama dapat 7, di tes kedua dapat 7,5. Yang mana? Yang kalau dari contoh yang barusan, ya, simak baik-baik, ya. Destra di tes pertama dapat 8. Di tes kedua dapat 8. Ya. Farik di tes pertama dapat 7. Ya, nilainya. Di tes kedua dapat 7,5. Yang disebut dengan konsisten yang mana? Yang 8. Iya, Bu, yang 8 nilainya konsisten dan jawabannya juga baku yang itu. Jadi Destra yang tes pertama dapat 8, tes kedua dapat 8, gitu. Ya. Oke, kita tampung dulu jawabannya. Kalau menurut Aisinta, yang mana tuh dari contoh itu? Yang 8, Ibu. Hah? Yang 8. Yang Destra. Ya, karena hasilnya sama yang gitu. Destra. Kalau menurut Irgi? Yang Farik, Bu, yang 7, dari 7 jadi 7,5. Soalnya kalau Yang misalnya Farik. ya. Kenapa? Karena misalnya apa? Karena kalau misalnya dites di waktu yang beda, itu ada kemungkinan ada faktor lain gitu yang bisa mempengaruhi hasilnya. Kalau menurut Irfan, tampung dulu ya Irgi ya. Ya, Bu. Kalau menurut Irfan sama sih kayak ada kalau misalnya beda gitu waktunya. Yang Bisa sama tuh yang mana? yang tadi yang kata Irdi juga gitu.
maksudnya setuju gitu dengan pendapat Kirby. Kalau beda waktu Berarti, nggak apa-apa. oke. Kalau menurut Nida, Kalau menurut saya yang ini Bu, yang 8, soalnya konsisten itu bisa kan itu nggak bisa keras sedikit? Ini saya di prodi terus itu kan ada suara proyek ya. sudah terdengar Ibu? Masih kecil. Ya, I can hear. Menurut saya itu yang 8 Ibu, soalnya kan konsisten itu sama, berarti 88. Oke. Oke, once more. Ibu Gilang, izin. Ya, menurut Gilang? Menurut Gilang? Tidak ada. Tadi siapa yang mau jawab? Inka Bu. Silakan Inka. Kamu nggak ada wajahnya hari ini. Iya Bu, mohon maaf. Izin off cam Ibu karena satu dan lain hal. Belum Jadi mandi. enggak Ibu, Inka udah mandi kok. Jadi menurut Inka pribadi, yang ajak itu yang konsisten itu punya Destra karena hasilnya itu ajak. Jadi yang dimaksud dengan reabilitas itu kan tes yang bisa digunakan dalam situasi yang berbeda-beda tapi hasilnya itu tetap sama gitu Bu. Jadi yang Destra. Yang Destra. Iya Bu. Satu lagi, Asep nih. Pengen denger nih, Asep. Asep, kamu tuh mirip angkatan berapa gitu ya dulu teh? Angkatan berapa, Bu? Iya, ada. Kayaknya kalau kamu disandingin kayak adik kakak deh. Oh, aduh. Ya, Asep. Menurut Asep yang mana? Menurut Asep sependapat sama Irgi, Bu. Jadi pada saat, jadi kan di sana itu di apa ya, di buku Sujana juga kan disebutin gitu ya, kalau misalnya suatu tes itu dikatakan reliable atau ajak apabila beberapa kali pengujian menunjukkan hasil yang relatif sama. Nah, relatif di sini itu bukan berarti sama hasilnya gitu. Kalau misalnya emang di sini tuh ada ketentuannya gitu. Di sini tuh ada ketentuannya. Jadi pemberian tesnya tuh 2 kali dengan nanti menghitung korelasi antara hasil tes 1 dengan hasil tes 2 dan waktunya tuh di waktu yang berlainan gitu kan. Kayak tes pertama itu sekarang, tes keduanya minggu depan. Nah, di sana itu ada faktor yang memang si siswa itu bakalan langsung lupa atas materinya atau si siswa itu Nggak masih jelas sih, putus-putus. oh kayaknya jaringannya kalau sekarang gimana? Jelas ya? Tapi di Diana jelas, Bu. Iya. Tapi di saya Bu, juga di saya jelas. juga jelas. Berarti di saya ya? Oh, ini gini deh, WP di Prodi. Saya ganti dulu pakai hotspot. Oke, penjelasan Asep semakin gamblang. Ya. Iya. Sebentar ya. Cuman Asep pribadi itu belum bisa bilang dikatakan kalau tes itu ajak atau enggak, meskipun Asep tuh sependapat sama Irgi. Kenapa? Karena emang kalau Asep lihat di buku itu harus ada pengujian yang namanya uji korelasi. Jadi kalau misalnya nanti hasil uji korelasinya itu mendekati angka 1, berarti itu tesnya tuh reliable gitu, bukan. Jadi harus ada tesnya juga gitu. Menurut Asep sih gitu. Gamblang. Suara saya udah jelas dong? Jelas, Bu. Oke.
Jadi dari beberapa pendapat Anda itu, tadi penjelasannya sudah gamblang oleh Asep. Jadi kalau begitu yang disebut dengan ajeg itu adalah manakala hasilnya Desra pada tes pertama kan di atasnya Farik ya. Farik dapat 7, Desra dapat 8. Pada tes kedua Farik dapat 7,5, Desra dapat 8. Itulah yang dinamakan dengan konsisten. Ya, bahwa posisi Desra tetap di atasnya Farik. Paham? Jadi yang disebut dengan konsisten itu pada hasil yang pertama maupun pada hasil yang, jadi bukan dilihat dari angkanya ya, tetapi dilihat kepada hasil belajar secara keseluruhan bahwa kemampuannya Desra tetap di bawah kemampuan Farik gitu. Di atas kemampuan Farik, Bu. Iya, di atas kemampuannya Farik. Ya kan tadi 8 tetap di atas 7, kemudian pada tes kedua pun Farik tetap di bawahnya Desra. Karena Desra ada 8, Farik 7,5. Tapi kalau kita nanti bisa kita analisa lebih lanjut ya, dipaparkan lebih lanjut. Berarti mungkin pada tes kedua Farik belajar lebih keras gitu ya. Dibandingkan dengan Desra karena udah tes pertama juga aku udah dapat 8 kok gitu ya. Tetapi itu yang dinamakan dengan konsisten ya. Ajeg ya. Bahwa si A tetap di atas si B. Jadi enggak masalah berapa peningkatannya ya. Misalkan pun Desra dari 8 ke 10, Farik dari 7 ke 9 gitu ya. Itu yang dinamakan dengan reliabel. Ini beberapa pengertian reliabilitas ya. Yang pertama dari Grunlaun ya. Konsistensi dari pengukuran ya. Seperti tadi ya, sudah dijelaskan sama Asep, sama yang lainnya juga, sama Inka tadi ya. Jadi skor tesnya tetap sama ya. Kemudian dari Anastasi, konsistensi skor yang dicapai oleh orang yang sama ketika mereka diuji ulang. Ya. Jadi jangan sampai di tes pertama dites ulang pada kesempatan berbeda ya, dengan seperangkat butir yang ekuivalen atau dalam kondisi pengujian yang berbeda. Hasilnya tetap sama bukan dalam arti nilai ya, sekali lagi. Kemudian kalau Sujana, ketetapan atau keajegan alat atau instrumen dalam menilai apa yang dinilainya. Itu beberapa definisinya ya. Di reliabilitas itu adalah konsistensi dalam pengukuran bagaimana that is to how consistent test score, bagaimana skor tesnya itu konsisten atau hasil evaluasinya dari satu pengukuran ke pengukuran yang lain. Oke, dapat dipahami ya. Jadi kalau validitas sekali lagi ketepatan, kalau reliabilitas ketetapan. Asep sudah, Farik sudah, Destra sudah, Irgi sudah, Sinta sudah. Oke, saya mau pendapat dari Dena sudah, Irfan sudah, Anissa.
Anissa Kusuma, hadir? Hadir Ibu. Oke. Look at this picture. Bulatan yang pertama. Kita di sini sedang bicara validitas dan reliabilitas. Tadi kita bicara tentang ketepatan dan ketetapan. Maka gambar yang pertama itu Mohon maaf Ibu, sinyal di sini benar-benar rusak karena tadi sempat gerimis, jadi yang penjelasan sebelumnya tidak terlalu terdengar di saya Ibu, mohon maaf. Vira. Iya, Bu. Gambar yang pertama. Terkait validitas dan reliabilitas. Gambar yang pertama yang tampak apa? Artinya apa? Keempat gambar ini bicara tentang validitas dan reliabilitas ya. Ilustrasi dari validitas dan reliabilitas. Gambar yang pertama yang sebelah kiri. Bahwa Reliabilitasnya gimana, validitasnya gimana? Gambar yang pertama. Salsabila. Ya, Ibu. Iya, Ibu. Saya masih ngajukan pertanyaan yang sama loh, 3 orang, masa nggak nyimak? Amelia. Iya Ibu. Dijawab pertanyaan saya. Eka Gita, dijawab pertanyaan saya. Gambar yang paling kiri itu reliabilitasnya gimana, validitasnya gimana? Yang paling kiri itu tidak valid tapi reliabilitas. Lebih keras. Kamu jawabannya udah benar. Jadi gambar yang kiri itu tidak valid tapi mengandung reliabilitas. Ya. Jadi gambar yang pertama itu tidak valid ya. Tetapi dia reliable. Ya. Kita lihat titik-titiknya mengumpul ya pada titik yang berdekatan. Febrianti, gambar yang kedua. Ya Ibu, menurut saya kalau gambar yang kedua itu pengukurannya valid dan reliable, Bu. Ya, tapi gimana? Ini kalau Anda lihat, ini titik-titiknya menyebar, tetapi hampir mendekati kepada validitasnya. Jadi apa? Valid dan reliable, Bu. Jadi hasil dari tujuan utama pada penelitian itu
akurat gitu, Bu, sesuai dengan objek penelitiannya, serta memiliki hasil yang sama meskipun pada waktu yang berbeda. Belum tepat ya. Salma, Iya, Bu. Sebentar. gambar yang kedua Salma. Rendah realitas sama validitasnya, Bu, soalnya jauh dari titik tengah yang titik-titik tersebarnya itu. Kalau sama mungkin mikirnya kayak gitu, Bu. Ya. Ya, jadi tadi memiliki validitas dan reliabilitas ya, kita lihat ini reliabilitasnya menyebar ya, mendekati titik validitas tetapi menyebar ya. Jadi memiliki validitas dan reliabilitas tapi rendah ya. Kemudian gambar yang ketiga Andita Delia. Ya, Bu. Mungkin reliabilitasnya cukup apa ya? Validitasnya gimana? Harisma. Harisma, gambar yang ketiga. Gambar yang ketiga itu unreliable dan unvalid, Bu. Ini Harisma yang jawab. Iya, Bu, laptop saya nge-lag lagi Oke. bareng. Jadi kita lihat ya, betul Harisma. Ini kita lihat reliabilitasnya titik-titiknya menyebar sehingga tidak reliable juga tidak valid. Nah, tadi yang valid dan reliable itu yang gambar keempat, di mana reliabilitasnya itu mengumpul ya, mendekati sekitar titik validitas. Jadi gambar yang keempat ini yang menunjukkan reliable dan valid. Oke, jadi bisa dipahami ya perbedaan keempat gambar ini. Jadi jangan terkecoh dengan yang nomor 2 ya. Nomor 2 kita lihat tadi memiliki validitas dan reliabilitas tetapi rendah karena kita lihat titik-titik reliabilitasnya itu menyebar ya. Berbeda dengan yang gambar 4. Oke. Selanjutnya ada berbagai cara untuk mengestimasi reliabilitas ya. Kalau kita bahas itu bisa, kalau kita bahas kesemuanya ini, bahkan saya ini satu mata kuliah kemarin di Jogja itu yang ke-6 ini reliabilitas dengan teori generalizabilitas ini satu semester, satu mata kuliah ya. Satu mata kuliah yang namanya teori generalizabilitas ya. Jadi ini untuk pengetahuan Anda saja ya, bahwa ada berbagai cara untuk mengestimasi reliabilitas ya. Yang mungkin di banyak buku evaluasi atau penilaian tidak banyak dibahas ya. Yang dibahas banyak biasanya alfa Cronbach ya, KR20, KR21 ya, Spearman Brown, Flanagan gitu. Tetapi yang beberapa itu tidak banyak dibahas ya, kecuali di buku-buku yang khusus tentang pengukuran ya. Jadi ada 6 cara mengestimasi reliabilitas, kita tidak akan pelajari semuanya, kita tidak akan latihan semuanya, tapi yang biasa digunakan saja gitu ya.
Yang lainnya Anda silahkan untuk banyak membaca gitu ya. Yang pertama, cara mengestimasinya itu adalah dengan konsistensi eksternal, 2 konsistensi internal, 3 dengan reliabilitas komposit, yang keempat reliabilitas konstruk, yang kelima reliabilitas iterator, yang keenam reliabilitas dengan teori generalisabilitas ya. Nah, nanti ada lagi ininya. Ya. Konsistensi internal konsistensi eksternal ada yang disebut dengan metode tes ulang, ada juga yang disebut dengan metode bentuk paralel. Jadi ada macamnya lagi ya. Kemudian yang konsistensi internal yaitu dengan metode belah dua, ada 3 rumus yang bisa digunakan. Rumus Spearman-Brown, rumus Flanagan, dan rumus Rulon. Sementara untuk yang komposit, ya, yang komposit ada rumus alfa dari Cronbach, ada rumus KR20 dan ada rumus KR21. Jadi ada macam-macamnya lagi ya. Kita lihat ke sini. Ini bisa Anda temukan di bukunya Kusairi dan Suprananto. Tes retest ya. Tes retest ya, tes ulang. Banyaknya format tes, kita lihat ya kolomnya ada metode, ada tujuan, ada banyaknya format tes, banyaknya berapa kali dilakukan pengujian. Tes, retest, ya, tes ulang. Tadi maksudnya kemana? Tes ulang. Konsistensi Eksternal. ya. Tujuannya untuk mengukur stabilan, kita hanya perlu 1 format tes. Jadi pada tes tadi Destra yang pertama dapat 8 pakai tes itu, yang kedua juga pakai tes itu. Bisa begitu ya. Berapa kali? 2 kali diadakan ujiannya. Ya, kita lihat di sini ada prosedurnya. Memberikan tes yang sama 2 kali pada kelompok yang sama dengan jeda waktu tertentu antara 2 tes tersebut. Anda pernah mengalami nggak? Mungkin kayak ini mungkin Bu, pernah waktu SMA ulangan matematika gitu Bu, karena saking susahnya gitu Bu, remedialnya dikasih soal yang sebelumnya waktu ulangan yang dapat hasilnya jelek gitu Bu. Gitu. Sama persis soalnya. Ya Bu, tapi yang saya nilainya bagus Bu, alhamdulillah. Oke. Paham ya tes dan retest. Tapi waktu itu gurunya dalam rangka tujuannya meremedial ya. Ya bisa jadi sih karena pengen tahu. Tapi tujuan awalnya untuk remedial ya. Iya Bu. Nah kalau hasil keduanya tetap jelek, gurunya harus, berarti kan reliabilitasnya rendah. Ya gurunya harus menganalisis karakteristik butir soalnya. Yang kedua bentuk ekuivalen.
Di sini kalau yang bentuk ekuivalen memberikan dua bentuk tes berbeda tetapi paralel pada kelompok siswa yang sama dengan waktu yang sama. Bisa memberikan contoh? Kayak di paket gitu, Bu. Jadi ada yang A sama B. Kita lihat ya. Ekuivalen artinya apa sih? Di sini dibilang ekuivalen, ya. Ekuivalen apa artinya? Setara, Bu. Kalau di Setara. KBBI mah mempunyai nilai yang sama, sebanding atau sepadan. Berarti tidak. Berarti kalau dalam tes soalnya sama nggak? Berbeda tapi masih setara gitu, Bu, ininya. Iya. Tingkat kesulitan atau apa. Ya, seperti soal SBM itu kan dibuat sampai puluhan paket ya untuk menghindari bocor ya. Kalau SBM itu bisa kan kode Anda dengan yang depan, yang belakang, yang samping kiri, samping kanan kan beda ya. Tapi Anda diukur hal yang sama. Contohnya seperti itu, tapi bukan seperti kejadian SBM ya. Maksud saya tesnya, jadi dua format tes ini memiliki ekuivalen. Jadi yang diukurnya itu tetap sama, tetapi dengan soal yang berbeda gitu intinya ya. Memberikan dua bentuk tes berbeda, tetapi diberikan pada kelompok siswa yang sama, dengan waktu yang sama pula. Ya. Jadi ada berapa kelompok siswa? Dua, Bu. Satu dong. Satu dibagi dua. Ya. Satu dibagi dua gitu. Satu. Cuma harus mengerjakan misalkan dari jam 7 sampai jam 9. Tes format A1 gitulah ya. Nanti jam 13 sampai jam 15 format A2. Jadi tes format A1 dengan A2 ini tujuannya sama. Misalkan ingin mengukur kemampuan berpikir kritis sama, tetapi apa ya? Tetapi jumlah soal sama, tetapi soalnya sendiri, narasi soalnya stemnya itu tidak sama. Itu ya, jelas ya. Jadi untuk mengetahui konsistensi dari siswa tersebut ya, bagaimana apa ya, misalkan soal nomor 1 nanya tentang A dengan data BPS dari tahun 2000 sampai 2005. Tapi yang format satu lagi data BPS datanya dari 2006 sampai 2010 gitu ya. Nah, apakah dia tetap misalkan dia bisa menjawab benar, apakah tetap di dua format itu dia menjawab benar? Nah, ingin melihat seperti itu. Kemudian ada tes retest dengan bentuk ekuivalen. Nah, ya. Memberikan dua bentuk tes yang paralel pada sekelompok siswa yang sama dengan jeda waktu yang agak lama antar kedua jenis tes tersebut. Ada berapa kelompok siswa? Satu, Bu. Satu, ya.
diberikan. Jadi kalau yang bedanya dengan yang pertama apa? Waktunya. Waktunya, Bu. Waktunya 1, kemudian Kalau tesnya juga Bu, kalau di pertama itu 1. Iya, ya betul. Ya, tesnya. Jadi waktu dan tesnya. Kan lihat nih. Di yang pertama 1 format tes, yang ketiga 2 format tes ya. Betul ya. Bagus. Kemudian yang keempat internal menggunakan 1 format tes, ujiannya hanya 1 kali, prosedurnya memberikan tes sekali. Tes dibagi menjadi 2, nanti ya pada saat perhitungannya tes dibagi menjadi 2, misalkan ada 40 soal itu dibagi 2. Pembagiannya bagaimana? Pembagiannya biasanya soal genap 20, soal ganjil 20 gitu. Ya. Kemudian skor dari masing-masing belah tersebut dikorelasikan dengan rumus Spearman-Brown ya. Jadi seperti itu kalau metode belah 2. Nah, makanya masing-masing nanti dari estimasi ini ada kekurangannya, ada kelebihannya gitu ya. Nah, di keempat ini kita hanya perlu 1 kali tes begitu ya, terus nanti perhitungannya bagaimana? Misalkan ada 20 soal, maka 10 soal ganjil, 10 soal genap, begitu cara membelahnya, cara mensplitnya. Nanti dihitung dengan rumus Spearman-Brown. Kemudian ini yang paling banyak digunakan ya, koefisien alfa atau KR. KR ini ada 2 ya. Kuder-Richardson ini ada KR20 dan ada KR21. Tujuannya mengukur konsistensi internal, cukup hanya 1 format tes, pengujiannya juga cukup 1 kali. Caranya dengan mengkorelasikan skor total tes dengan menggunakan rumus KR, mau KR20 atau KR21. Yang keenam, interrater ya. Jadi dengan katanya aja rater ya. Jadi perhitungannya itu berdasarkan pendapat dari rater. Kepentingannya untuk apa? Untuk mengukur konsistensi penyekoran. Bila sebuah tes diskor 2 orang atau lebih. Jadi ini bukan untuk kepentingan perhitungan hasil belajar ya. Sekali lagi saya ulangi, yang reliabilitas ini kan digunakan untuk berbagai kepentingan ya. Tidak hanya untuk kepentingan mengetahui reliabilitas suatu instrumen hasil belajar ya. Bisa juga untuk reliabilitas nanti pada saat Anda menyusun instrumen penelitian gitu ya. Jadi kan sama, semua instrumen syaratnya itu adalah harus memiliki validitas dan reliabilitas. Seperti itu. Nah, interrater ini sekali lagi bukan untuk mengukur tadi ya, misalkan kan tadi DESA 8, Varik 7, INKA 9 gitu kan, itu mah hasil belajar ya, tidak pakai interrater ini. Interrater ini sekali lagi digunakan untuk mengukur konsistensi penyekoran bila sebuah tes diskor 2 orang atau lebih ya. Jadi misalkan kalau tes keterampilan ya, kemudian mungkin kalau yang ini mah yang Anda yang berasal dari SMK nih. Pada saat tes akhir kemarin kan mungkin ada tes performance ya, tes kinerja. Nah, kan mungkin penilainya itu lebih dari 1 orang ya. Nah, itu penting untuk dihitung reliabilitasnya agar menghindari dari
misalkan subjektivitas, misalkan gurunya nggak suka sama Anda, mungkin karena Anda pernah apa gitu. Misalkan di situ ada 3 penilai, kok penilai lain semuanya ngasih 5, penilai A ngasih 5, penilai B ngasih 5, tapi guru yang senewan sama Anda kok ngasihnya 1 gitu kan, terlalu ini ya hasilnya. Nah, makanya penting untuk diketahui reliabilitas iterator. Paham ya? Paham sampai sini? Ada yang ingin ditanyakan? Iya Bu, bisa dipahami. Senewan teh apa Bu? Senewan. Iya. Senewan gitulah. Apa sih? Apa Inka senewan teh? Sensitif bukan? Sensitif mah buat ngetes hamil. Kurang tahu Ibu Inka. Kalau dalam bahasa Jawa Ibu, senewan maksudnya sedikit emosi Ibu, seperti itu. Jadi kayak sedikit sensitif dalam sebuah kata perasaan. Ya bener lah, semacam itulah. Senewan lah kayak saya pernah dulu, udah lama sekali ya. Udah lama, angkatan, lama lah, karena kayaknya juga Anda ini angkatan 19 ya, sama ponakan saya kelahiran tahun 2000-an ya? Tahun 2000 ya? 2001. 2001. 2001 ya. Dia waktu itu 2002, berarti Anda baru umur setahun atau 2 tahun ya. Masa nabrak saya minta maaf aja nggak mau. Kan bikin senewan ya. Nabrak gitu loh. Tapi nggak mau minta maaf. Oke. Kita mulai latihan. Latihan menghitung reliabilitas. Reliabilitas itu biasanya dilambangkannya dengan R11 ya. Nah, untuk mudahnya sih ya, semua juga udah ada sih di SPSS, tapi kita kan perlu tahu ya. Semuanya sudah ada di SPSS. Mau Anda pakai Cronbus, Spearman Brown gitu ya. Kalau itu sih manualnya Anda harus bisa. Cuman kalau nanti dikasih tugas tuh Anda ke SPSS itu untuk membuktikan hasil perhitungan manual Anda tuh tepat atau tidak gitu ya. Kemarin datanya jumlah siswanya 10 ya? Ya Bu, 10. Jumlah soalnya yang 20 ya? Ya. Kemarin coba siapa yang
Saya belum lihat semuanya. Siapa yang hasil validitasnya bagus? Dari 20 soal itu. Aulianisa, kemarin hasil kamu gimana? Iya, Ibu. Kemarin hasil tugas kamu gimana? Sebentar, Ibu. Ada di laptop. Dava, kemana aja nih Dava? Perasaan udah berapa pertemuan gak kedengeran suaranya, Dava? Tidak signifikan, Bu. 20-nya? Betul, Bu. Kemarin ngebuat hasil belajarnya gimana gitu, Dava? 20-20-nya, Dava? Iya, Bu. Sama. Inka juga sebagian besar tidak valid ya, Inka? Iya, Ibu, betul. Oke, kita coba latihan yang ganjil genap ya. Ganjil genap. Siapa yang mau praktek? Share screen di Excel. Boleh, Bu, saya. Bu. Ya, silahkan. Sudah, Bu. Oke, itu kolom yang pertama siswa. Ya, kolom yang kedua ganjil dalam kurung X. Selanjutnya genap dalam kurung Y. Terus XY. X-nya besar, Y-nya besar, Farid. Sebentar, Bu, ada yang ngetuk pintu. Farid. Ya, Bu, maaf. Terus X kuadrat, Y kuadrat. Yang lain sambil itu ya. Iya, Bu, buat juga Yang di lain Excel. sambil dikerjakan, ya. Siswanya A sampai apa tuh? Udah? Sampai 10, Bu. Ya, 10. Iya, Bu, sudah. Masukkan data kamu. Skornya siswa pertama berapa? Jadi gini, tampilin lagi. Tampilin Farid. Jadi yang dimaksud kolom kedua ini,
Kalau si A ya, dengarkan ya, kan kemarin ada 20 soal ya. Kalau si A skornya anggap aja 20 ya. Nah, 20 itu dapat skornya dari mana? Nah, kita harus milah dulu soal ganjil dengan soal genap. Jadi kita pisahkan antara item 1, 3, 5, 7, 9, 11. Nah, itu pisahkan dulu. Terus genap juga pisahkan 2, 4, 6, sampai 20. Jadi nanti masing-masing ganjil ada 10 soal, genap ada 10 soal. Jadi nanti si A itu dapat skor jangan 20 atau ya. Dapat skor misalkan 15 itu dari soal mana? Misalkan bisa jadi dari soal ganjil 8, soal genap 7 kan, jadi skor totalnya 15 kan. Nah gitu, silahkan Anda pisahkan dulu item ganjil dengan item genap. Dari yang file 1010. Nah, dari file situ, Farid. Nah, si A itu dapat 7 dari mana, Farid? Dari nomor 1, 3, 5, 13. Udah. Ya guys. Kenapa, Fitriana? Ya Bu, mohon maaf tadi ke unmute kepencet. Sudah, Bu. Ya.
Oke. Sudah diketahui ya, siswa A sampai siswa I. Yang lain sudah? Sudah, Bu. Sudah. Sekarang X dikali Y. Masukin rumus. Oke. Kemudian X dikuadratkan. Kenapa Dena kelempar gitu? Enggak, Bu. Ada 2. Yang satu yang laptop. Kenapa itu? Yang terakhir 0. Salah kayaknya itu. Kok 36, 3 kuadrat? Sudah, Bu. Taruh ya sebentar. Sudah? Sudah. Sudah ya. Sekarang tulis di bawah J. Sigma N sama dengan berapa? N sama dengan? Tulis N sama dengan? N besar. Ya. Kemudian itu jumlahkan jadi sigma X. Itu jumlahkan jadi sigma Y. Sigma XY, sigma X kuadrat, kemudian sigma Y kuadrat. Yang lain sudah sampai tahap ini? Sudah. Sudah, bagus. Nah, sekarang kita masukkan ke rumus R1122. Ya. Sama dengan N dikali sigma XY. Sigma XY dikurangi sigma X dikali sigma Y. Saya ulangi ya. R1122 sama dengan yang atasnya ya. Yang atasnya N dikali sigma XY berarti 10 dikali 250 ya. Dikurangi 273 dikali 247 dibagi akar, nanti kayaknya kurung-kurungnya harus diperbaiki ya. Akar. Iya. Yang pertama ya, kurung buka yang pertama 10 dikali 273 dikurangi 273 dikuadratkan.
Bisa diulangi lagi, Bu? Oke, pembaginya ya. Iya, Bu. Yang tadi dibagi akar kurung yang pertama 10 dikali 273 dikurangi 51 dikuadratkan. Dikali kurung yang kedua 10 dikali 247 dikurangi 47 dikuadratkan. Itu beda lagi, Bu. Ada dua. Oh, oke. Yang diakarkan itu ada kelompok X dengan kelompok Y. Terus dikalikan. Ibu bisa ini enggak diulangi tapi penyebutannya sigmanya, jangan angka soalnya kan beda angkanya. Oh iya, maaf. Bentar ya. Yang akarnya kalau yang atas udah jelas deh, Nak. Dari kan 10 dikali R1122 sama dengan ya N ya dikali sigma XY dia dikali sigma X ya. dikurangi Ya. sigma X dikali sigma Y. Ya. Dibagi akar kurung yang pertama ya. Ya. Kurung yang pertama nanti dikali dengan kurung yang kedua. Kurung yang pertama N dikali sigma X kuadrat. Sigma X kuadrat ya. Yang kolom yang di belakang itu dikurangi. Ya, Bu. Kalau dicontoh 273 ya. Dikurangi sigma X dikuadratkan kurung tutup. Sebentar, Bu. N dikali X kuadrat. Ya. 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 Terus? Dikurangi X, sigma X dikuadratkan. Sigma X dikuadratkan, kurung tutup. Oh. Ya. Ya, kurung tutup. Terus buka kurung lagi untuk Y-nya. Tapi akar juga, Bu? Iya, akar. Iya. N sigma Y kuadrat. Dikali ya, Bu? Hah? Iya. N dikali sigma Y kuadrat. Iya. Dikurangi sigma Y dikuadratkan. Kalau dicontoh 47 dikuadratkan gitu. Iya. Baru ditarik akarnya. Ya. Iya. Antara akar satu dengan akar yang lain itu dikali atau bagaimana, Bu? Jadi kurung yang X dikali dulu dengan kurung yang Y itu, baru diakarkan. Oh iya. Ya. Iya, paham. Jadi sekali lagi kalau saya contoh, lihat ke situ contohnya. 10 dikali 273 dikurangi 51 kuadrat, ketemu angkanya. Kemudian kurung yang kedua 10 dikali 247 dikurangi 47 dikuadratkan. Kemudian dikali kan kedua angka itu baru diambil akarnya. Iya. Hasilnya ribuan, Bu. Hasilnya itu kurang dari 1. Oh. Kayaknya ada yang salah, Bu. Oke, saya teruskan dulu ya. Udah dapat angka itu, baru kita bisa mengetahui reliabilitasnya.
rumusnya itu, tadi saya bilang apa, kalau reliabilitas lambangnya R11 ya? Iya. Ya. R11 sama dengan rumusnya ya, 2 dikali R11, sebentar saya ulangi, R11 sama dengan 2 dikali R1122, jadi 2 dikali hasil perhitungan barusan, Iya. dibagi 1 ditambah perhitungan yang barusan. Nah itu ke reliabilitasnya. 2 dikali yang tadi. Iya, dibagi 1 ditambah hasil yang tadi gitu. Oh, iya. Ya. Dan hasilnya itu yang namanya koefisien reliabilitas tidak pernah lebih dari 1. Oke. Ya, seperti Cronbach kan, reliabilitas tinggi itu kalau di atas 0,7. Tapi ada pendapat lain juga kalau reliabilitas perorangan sebaiknya di atas 0,85. Ya, kita lihat hasilnya. Jadi koefisien reliabilitas itu tidak pernah lebih dari 1. Jadi kalau lebih dari 1 berarti perhitungannya masih salah. Sudah ada yang ketemu hasilnya? Kalau AI min 0,17. 0,17. Rendah sekali reliabilitasnya. Berarti kalau digambar juga validitasnya iya nih Bu, tidak valid semua. Iya. Iya, biasanya seperti itu. Hah? Yang Dena malah 2. Berarti masih salah. Sebentar. Ai Sinta. Iya, Berarti Ibu. kalau digambar tadi, gambar yang mana, Ai? Yang bentar Bu. Yang tidak valid dan tidak reliabilitas. Iya, karena rendah ya. Iya. Enggak apa-apa, kan latihan, enggak. Oke, bagus ya, Ai sudah ketemu. Asep udah ketemu, Sep? Oh, belum Bu, masih dihitung. Masih ngotak-ngatik rumusnya, Bu. Rumusnya udah tetap, Asep. Jangan di otak-atik. Ya, maksudnya disesuaikan sama kolom selnya. Iya, bercanda. Asep nih cius banget. Dava, kamu dapat berapa, Dava, hasilnya? Belum Bu, masih proses Bu. Tiara? Hadir Ibu? Berapa? Oh, belum Ibu. Tiara ketinggalan yang di rumus R1122-nya Bu, masih ada yang kurang tepat rumusnya. Ya, silahkan dilanjut. Jadi Bu, ini cara nolongnya kalau nggak reliable harus gimana dong? Kalau parah gitu, ya itu nanti rekomendasinya diperbaiki instrumennya. Makanya kalau penelitian yang benar, instrumennya itu nggak mungkin sekali jadi. Kecuali kalau dikarang. Apalagi kalau tadi seperti AI, ya, tidak valid dan tidak reliable sekaligus. Berarti harus diperbaiki Dena instrumennya. Kalau yang Dena yang valid tapi tidak reliable, itu apanya Bu yang sebenarnya salah?
Nah, kalau valid, tapi kan kenapa Dena berapa yang valid? Semuanya Bu, signifikan 1 sampai 20 item. Harus dilihat ya. Validitasnya tinggi atau di sedang? Kisaran angkanya berapa? Validitas tuh ini kan dilihat di Tabel iya. kritis. Kalian teh kemarin teh N-nya berapa sih? N kok N. DB-nya? 10. 10. Ibu. Yang 0,632. N-nya berapa? N-nya kan 10. Terus di MR-nya itu 2. Jadi 8. Terus dapat di tabel berapa? Harusnya kan semuanya sama ya kan, karena jumlah soalnya sama ya. Ya, 0,632. Dari tabelnya. Yang lain gimana? Dena berapa kemarin? Derajat kebebasannya? 10. 0,632. Atau ya yang kasusnya Dena, cara lainnya, ini kan kita baru belajarnya yang ganjil yang genap di ganjil dan genap ya Dena. Iya. Cara yang paling sederhana gitu. Soal-soal ganjil dikelompokkan, soal-soal genap dikelompokkan gitu kan ya. Nah, mungkin bisa dicek kemudian dengan rumus reliabilitas yang lain. Gitu. Iya. Ya. Oh iya Bu, berarti kalau misalkan yang kemarin tentang validity-nya itu bisa per poin, kalau reliabilitas memang keseluruhan ya Bu? Iya. Nah ini pertanyaan yang bagus Dena. Nah kalau kamu ingat kemarin validitas kan ada jenisnya. Ya. Nah ada juga validitas yang perhitungannya itu, nah itu yang saya bilang itu banyak skripsi kita yang
loncat validitasnya itu adalah validitas tes gitu. Tidak dilihat validitas per itemnya gitu. Nah, itu yang sering digunakan dengan biasanya apa ya, korelasi produk momen gitu kalau nggak salah ya. Nah, tapi nanti karena dalam hal hasil belajar itu kita akan ada tahap yang terakhir kan minggu depan, makanya kita perlu mengetahui per item, Dena. Tetapi kamu jangan kaget kalau nanti baca skripsi-skripsi kok, yaitu yang tadi kamu tanyakan, validitasnya juga tidak per item, tapi langsung validitas. Nah, itu bedanya validitas item dengan validitas tes. Iya, iya. Gitu. Tapi Ada juga perhitungannya memang buat validitas tes. Tapi di Gimana? reliabilitas juga memang bisa menghitung per itemnya ya, Bu? Tidak perlu sih. Oh. Tidak perlu. Karena kalau ini untuk semuanya ya, bukan cuma untuk Dena. Jadi kalau dari urutannya ya, itu yang paling penting itu adalah validitasnya dulu. Ya. Baru urutan keduanya reliabilitas gitu. Kalau dikasih tingkat gitu ya, tingkat kepentingannya itu validitas dulu yang utama, baru reliabilitas. Ya, Bu, siap. Nah, makanya karena di validitas itu kita perlu mengecek validitas per itemnya. Bu, saya dapat 0,7 Bu reliabilitasnya Bu. 0,7 ya, tinggi berarti reliabilitasnya. Validitasnya gimana? Validitasnya nggak ada yang signifikan satu pun Bu. Wah. Validitas itu utama ya? Iya Bu, justru. Kamu berapa tadi? Sama Dena sama Inka? 10 min 2. 10 min 2. DB-nya, degree of freedom-nya. Iya Bu. Berapa? Degree of freedom-nya berapa? Yang dikonsultasikan ke tabel. Aisinta berapa tadi? 0,632. Nah, Farid? Oh iya sama Bu, 0,632. Iya. Oke, nanti saya cross check ya, saya Bu untuk pertemuan hari ini saya cukupkan hasil perhitungan yang barusan sampai ketemu dengan reliabilitasnya, masukkan ke spot pertemuan 14 hari ini sampai jam 1. Oke, terima kasih atas perhatian dan kehadiran Anda hari ini. Minggu depan kita pertemuan terakhir. Kita akan membahas karakteristik butir soal. Jadi selain mengetahui kualitas tes, kita harus mengetahui karakteristik masing-masing butir soal. Ya. Ada 4 yang akan kita pelajari. Tingkat kesukaran, daya beda, terus omit. Satu lagi adalah persebaran jawaban siswa. Oke ya. Ada 4 hal, siapkan datanya yang ini. Data yang ini. Oke ya. Kemarin kan saya udah minta ya harus ada jawaban kuncinya ya. Ada kan ya? Iya. Ada Bu. Oke. Ya, jadi kita akan bicara 4 tingkat kesukaran, daya beda, distraktor, berfungsi tidaknya distraktor dengan omit. Bukan amit-amit ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Hari non sih?
anu dikumpulkeun teh tadi teh Excel anu R hiji 22 unggulnya. Ya. Ai, bagi ai. Los ya. Wah, Jadi orang letik pisan. Ada yang absen guys. Waktu kemarin juga ada yang dialpain sama ibu. Saha nu kamari dialpakeun teh? Ini siapa yang dialpain Gi? Galih. Si Galih. Geus pasti. Si Galih mah wajib atuh. Waktu itu Sekarang ngisian absen si Galih manda. kan itu boy aja ngisian absen teh. Sedih nih. Nanya orang tadi ditanya ku si ibunya. Khawatir anjir. Bae atuh. Itu bilang tadi kita gitu. Hanya aku masih R hiji-hiji nate leuwih ti hiji sih ya. Berarti anu salahnya. siga nama R hiji 22 na sabra. 13,47. Tah eta mun urang mah 0,5. Oh. Tuh. Jadi hiji 0,8 sih R11. Yang dikasih sama Irgi di grup itu rumus apa Gi? R1122. R11 11 22. Tapi eta bener tuh yang aku kirim di grup bisa aya nu salah. Bener, aku pakai yang itu. Benar. Iya, teh sabaraha. Enggak, Ada tadi ngitungnya Farik tuh R11 ada gimana? dikali sebelum SQRT-nya. SQRT apa sih? Tedis gitunya. Nah, Irgi nggak ada. Salah itu emang SKRT bener. Oh, Di mana Narik? Abis Di mana Narik? korek. Si Palik secara rumus tadi ya? Oh, yang Farik salah. Bentar. Mana di mana eta pangoreksikeun atuh nu aku kirim di grup bisi sesat yang batur. Bukan itu. Tadinya Tedis ya? Tadinya tedis, aing lupa. Tedis teh rumus apa sih? Cuma desain. Oh, bukan. Bentar. Tedis bro. SQRT dap. Sabi anu tedis euy. Si Parik anjir sesat. Aing salah poho, ono ngingetan. Ada kan aneh itu tedis. Ono ngingetan deui. Eta recordna pada mana? Iya